Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Westari Banyokayana dari kelas 9 Ki Hajar Dewantara. Hari ini saya akan praktik pembuatan radio kristal atau radio AM menggunakan barang bekas seadanya. Sebanyak mungkin, maaf. Jadi barang-barang yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama kita perlukan ada aluminium. Setelah aluminium kita membutuhkan karton sebagai dasarnya. Sebenarnya dasarnya ini bisa apa saja asalkan benda tersebut isolator, bisa kayu bekas, dan ukurannya itu minimal 25 cm x 25 cm untuk dasarnya. Setelah itu kita butuh selotip kertas. Yang dianjurkan adalah selotip kertas seperti ini karena bersifat isolator. Karena kalau misalnya kita menggunakan selotip plastik ada kemungkinan konduksi listrik yang terjadi. Setelah itu kita membutuhkan kabel listrik biasa. Kabel listrik biasa ini kabel yang ada lapisan luarnya, yaitu lapisan isolatornya di luar. Setelah kabel listrik kita membutuhkan penggaris 30 cm ya. Setelah itu kita membutuhkan, ini adalah bagian dalam gulungan tisu toilet. Jadi ini bagian dalam gulungan tisu toilet bisa diambil dari tisu toilet yang sudah tidak dipakai. Terus bagian tengahnya kalian ambil dan kalian akan mendapatkan hal seperti ini. Setelah itu kita membutuhkan amplas. Setelah amplas kita membutuhkan ini namanya earphone kristal atau pengeras suara kristal. Pengeras suara kristal ini bisa kalian cari di internet karena agak sulit untuk dicari di toko-toko ya, jarang ada yang jual. Dan harganya juga cukup murah, jadi bisa dicari di internet. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan pengeras biasa, untuk menggunakan pengeras biasa dibandingkan dengan ini. Lalu kita membutuhkan kawat tembaga. Kawat tembaga ini ketebalannya sekitar 0,5 mm sampai 1,5 mm. Dan panjang kawat yang diperlukan saya anjurkan untuk sepanjang gulungan ini. Lebih panjang mungkin ya. Setelah itu kita membutuhkan gunting. Setelah gunting, obeng. Terus 4 baut kecil. Sebenarnya nggak harus 4 sih, minimal kalian harus punya 2. Ini 4 ini untuk cadangan. Setelah itu kita membutuhkan ini. Ini akan kita gunakan untuk nanti mengatur frekuensi radio yang akan kita pilih. Setelah itu ini bisa dibuat dari kaleng bekas. Kalian gunting persegi. Setelah kalian gunting persegi itu kalian bolongin salah satu ujungnya, dan ujung yang tidak dibolongin itu kalian lekukan seperti ini, kayak bengkokkan ke bawah seperti ini. Nah, sudah itu ini yang paling penting karena ini mengubah sinyal radio tadi menjadi suara, dan mendengkompresi audio radio tersebut, sinyal radio tersebut. Ini adalah dioda germanium 1N34A. Jadi dia seri 1N34A. Itu yang terakhir setelah itu ada spidol untuk nanti. Dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah spidol. Mungkin itu untuk bahan-bahannya. Jadi tahap pertama kita akan membuat kapasitornya. Untuk membuat kapasitornya kita membutuhkan aluminium foilnya. Setelah itu kita membutuhkan selotip yang tadi, selotip isolator. Setelah itu kita membutuhkan penggarisnya, kertas, dan juga gulungan tisu tadi. Gulungan tisu kamar mandi tadi. Nah, gulungan tisu kamar mandi tadi kita ada 3, kita ambil 2. Setelah kita satukan jadi 1. Kita selotip tengahnya. Setelah kita jadikan jadi 1, aluminium coilnya kalian potong 6 x 6 inci atau 18 x 18 cm. Setelah kalian potong 18 x 18 cm, kalian potong 2 kali karena kita butuh 2 bagian aluminium coilnya itu. Setelah kita potong bagian pertama kita tempelkan di di gulungan tisu kamar mandi tadi yang sudah kita satukan. Kita tempelkan di situ menggunakan selotip. Nggak usah takut, nggak apa-apa aluminiumnya ketutupan seperti ini, asalkan aluminiumnya nempel di sini. Nah, kalau sudah menempel seperti ini, sudah selotip seperti ini, yang kedua kita lakukan adalah kita ambil kertas ini, kita potong 6 x 6 inci atau sekitar 15 x 15 cm. Kita potong 15 x 15 cm.
Setelah itu, aluminium yang kedua, aluminium bagian keduanya kita tempelkan di kertas yang rata tadi, kita selotipin sekitarnya. Kita selotipkan sekitarnya. Setelah itu kita gulung di atas sini. Gulung di atas sini. Jadi kita putarkan di atas sini agar muat. Setelah kita diputarkan di sini, baru kita selotip atasnya seperti itu. Nah, jika sudah jadi, seharusnya memiliki fungsi seperti ini. Sebentar, saya akan tunjukkan. Nah, ini bisa disatukan seperti ini. Jika sudah jadi, bisa disatukan seperti ini dan harus bisa bergerak. Harus bisa bergerak. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita ambil kabel ini. Setelah itu kita potong sekitar 30 cm. Oke, ini bagian pertama 30 cm. Terus kita potong, dianjurkan kabel yang keduanya beda warna ya, agar bisa dibedakan. Setelah itu kita potong yang kedua 30 cm juga. Nah, jika sudah dipotong, kita potong ujungnya. Nah, seperti ini. Jika sudah, yang harus kita lakukan adalah membengkokkannya. Setelah dibengkokkan seperti ini, kita menempelkan ke salah satu ujung di sini. Nah, ini kita tempelkan di ujung sini, di bagian tengah ujung sini, di atasnya, seperti ini. Tempelkan, nanti kita ambil selotipnya dulu, sebentar. Setelah itu yang sudah dibengkokkan ini kita tempelkan sini. Nah, jika sudah, kita pasang lagi di ujung satu bagian lagi di sini. Kita potong ujungnya. Nah, ketika sudah potong ini kita putar dulu, karena kalau terlalu panjang kita putar dulu agar kabelnya tidak bergerak. Setelah itu kita bengkokkan ujungnya saja. Nah, seperti ini. Ketika sudah dibengkokkan seperti ujungnya seperti ini, kita taruh seperti ini. Di aluminium ya, menyentuhnya aluminium, jangan selotipnya menyentuhnya aluminium. Nah, jika sudah kayak gini, sudah jadi kapasitornya. Jadi pada tahap kedua, kita akan membuat gulungan kawat tembaganya agar kita bisa menangkap sinyal radio tersebut dan juga bisa mengatur sinyal radio yang ingin kita dengarkan dalam bentuk kilohertz. Nah, jadi hal pertama yang kita perlu lakukan di sini adalah kita mengambil sekitar kita melapisi satu bagian dari bagian tengah gulungan tisu kamar mandi ini 2 kali. Jadi pertama segini misalnya, ini segini, yang pertama segini. Pastikan lurus ya, jangan ada lekukan agar nanti tidak sulit ketika menggulung ininya. Tekan gunting di ujungnya. Setelah seperti ini, kalian potong lagi dengan ukuran yang lebih panjang sedikit. Jadi ukurannya dianjurkan melebihkan satu ini, tapi ditempelkan tepat berada di atasnya. Oke. Oke, satu dipotong di ujung sini. Kalau ini harus ada sisa di belakangnya juga. Nah, jika sudah seperti ini, kalian lakukan satu ini kalian lakukan di bawah. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kalian tarik yang atas ini. Nah, ketika sudah ditarik seperti ini, kalian sisakan di sini sekitar setengah senti. Setelah itu, kabel tembaganya kalian tarik. Nah, kabel tembaganya ini kalian tarik sepanjang ini, sekitar sepanjang ini. Setelah itu kalian tempelkan di bawah sini. Seperti ini, sekitar sepanjang ini. Nah, jika sudah sepanjang ini, kalian tutup. Pastikan ditutup dengan erat dan sesuaikan kawatnya agar lurus.
Nah, jika sudah, sekarang kita akan mulai menggulung. Jadi untuk gulungan pertama ini kita butuh 25 gulungan. Jadi kita bisa ngambil banyak dari sini dan kita mulai menggulung. Nah, ini sudah lilitan ke 25. Kita buka lagi ininya. Setelah itu kita pasang di ujung sini. Kita dekatkan ke ujung sini. Pastikan erat sekali dengan ujung sini. Setelah itu kita tutup lagi selotipnya. Nah, ini kita pastikan erat dengan ujungnya, sangat erat. Nah, ini kita potong sekitar sepanjang ini. Sekitar segini, kita potong. Nah, jika sudah dipotong seperti ini, kita akan membuat gulungan lanjutan, yaitu 90 gulungan. Jadi, melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita panjangin ke sini, kita panjangkan dulu, terus kita buka. Nah, untuk yang gulungan ini pastikan agak sedikit lebih jauh daripada gulungan ini. Sekitar ada sisa sama seperti di sini, sisanya sekitar setengah sentian di sini. Jadi jangan nyentuh kabelnya, usahakan untuk jangan nyentuh. Sudah gulungan terakhir, kita buka lagi, terus kita pasang ke ujungnya. Setelah itu kita tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, bentar, kita pastikan dulu ini sangat dekat dengan ujungnya. Kita tutup. Kita tutup, kita kunci bawahnya. Sudah dikunci bawahnya, kita pastikan ini dekat, kita potong segini. Nah, setelah itu, tadi jika sudah semua, ini kita arahkan semua ke bawah ya, kabel-kabelnya. Kita arahkan semua kabelnya ke bawah. Ini ke bawah, ke arah depan maksud saya. Ini ke arah depan, ini ke arah depan. Setelah itu kita setelah ini kan nih kabelnya ke atas semua. Ini kita putar ke bawah sedikit, terus kita lihat bagian atas ini. Nah, bagian atas ini yang sudah selesai, kita akan amplas yang 90 kabel ini. Yang 90 kabel ini kita akan amplas. Oke. Nah, kita amplas ini jangan terlalu keras. Ini kita amplas agar enamelnya hilang. Jadi pelapisnya ini hilang. Jadi bisa lebih konduktif kawatnya. Nah, jika sudah mengkilap seperti ini, sudah mengkilap semua bagiannya ya, dari ujung sini sampai ujung sini dan berbentuk kotak seperti ini. Nah, berarti ini sudah jadi gulungannya. Setelah itu kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini kita akan membuat dasarnya menggunakan karton di sini. Nah, di sini saya sudah membuat ukurannya. Minimal dasarnya tadi seperti saya bilang 25 x 25 cm. Setelah itu ini saya akan bentuk seperti kotak, jadi saya akan potong dan saya akan bentuk seperti kotak. Ini adalah penyangga dari pengatur frekuensi radionya, dan ini adalah penyangga dari kapasitor. Kapasitor ini juga akan mengatur frekuensi radio tersebut agar memperjelas suaranya nanti.
Ya, kita akan lanjut ke proses pengguntingan. Ya, jadi ini udah selesai untuk tempatnya, jadi seperti ini. Kita akan lanjut ke tahap 4, dimana kita akan merakit semua. Oke, jadi kita akan lanjut ke tahap keempat, dimana kita akan merakit semua bagian kelistrikan dari radio tersebut. Jadi pertama, kita taruh kapasitornya di atas. Jadi ini bahan-bahan yang akan dipakai: kawat tembaga, diodanya, baut, terus alat pengatur frekuensi, selatip, dan earphone kristalnya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita akan memasang ininya dulu di sini. Ya. Jika sudah kita akan memotong ujungnya ya. Oke, sudah diputar seperti ini. Ujungnya udah menyatu semua. Kita sekarang akan mulai memasang baut-baut yang diperlukan. Pertama kita akan memasang baut ground di atas ini. Kita lakukan untuk yang sama ini. Ya, jadi itu sekian untuk pembuatannya. Nanti akan saya tunjukkan untuk percobaan antenanya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara radio kristal buatan saya ini akan bekerja dan mengapa hasilnya kurang baik. Hasil suaranya kurang baik. Jadi ketika stasiun radio menyiarkan radio mereka akan mengirimkan gelombang radio. Gelombang radio tersebut ya akan diterima oleh antena yang tersambung dengan kabel tembaga ini. Ketika gelombang radio tersebut ditangkap oleh antena, elektron yang berada dalam antena tersebut akan bergerak maju mundur. Nah, karena antena tersebut tersambung dengan kabel tembaga ini, maka elektron di sini juga akan bergerak maju mundur serta elektron dalam kumparan ini. Nah, gerakan maju mundur elektron yang berada dalam kumparan ini menciptakan medan magnet. Nah, medan magnet tersebut terjadi peristiwa induksi medan magnet tersebut dengan kumparan besar ini. Kumparan 90 kumparan. Nah, induksi tersebut menyebabkan elektron yang berada di kumparan ini juga ikutan bergerak maju mundur. Nah, ketika elektron itu bergerak, dia hanya akan bergerak satu arah, yaitu dari sini ke sana, dia akan bergerak sini. Ketika elektron itu bergerak, dia akan masuk ke kabel di sini, dan masuk ke earphone kristal ini. Nah, masalahnya adalah pengerasnya tidak I don't deny there's some strange evolutionary process going on. emang sengaja dibuat But agar mankind beberapa won't be elektron destroyed. bocor. Jadi dia agar beberapa elektron You bergerak and I mundur. are working here to Jadi agar beberapa elektron bergerak seperti ini. evidence of that. Dan gerakan dan arus elektron tersebut yang seperti ini itu cukup untuk membuat elektron yang ada di sini akhirnya lepas lagi mundur semua dan akhirnya bersih lagi dengan mantap. Jadi arus elektron seperti ini itu lebih kuat, lebih besar daripada arus elektron seperti ini. Meskipun arus elektron
apa gunanya kumparan ini, kenapa kumparan ini harus ada, dan apa gunanya kapasitor ini, kenapa kapasitor ini juga harus ada. Jadi kumparan ini yang 90 putaran gunanya untuk mengatur induktansi. Dan kapasitor ini gunanya untuk mengatur kapasitansi. Karena begini, untuk setiap frekuensi ada jumlah induktansi dan jumlah kapasitansi yang pas agar frekuensi tersebut terdengar paling jelas. Jadi agar resonansi frekuensi tersebut terdengar jelas. Rumusnya itu 1 dibagi 2pi akar induktansi, jumlah induktansi dikali jumlah kapasitansi. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Bagaimana membesar dan mengecilkan induktansi serta kapasitansi? Jadi seperti ini. Untuk mengatur jumlah induktansi di sini adalah berapa panjangnya kumparan ini dari sini ke sini. Jadi makin panjang maka jumlah induktansi juga makin banyak. Nah, gunanya wiper ini adalah untuk mengurangi induktansinya. Jadi sebenarnya induktansi yang di ujung sini itu paling panjang, paling gede. Dan makin kecil, makin mundur, maka makin kecil induktansinya. Kenapa makin kecil? Karena listrik yang tadinya seharusnya berjalan dari sini langsung ke sini, dia akhirnya berjalan dari sini langsung ke wiper ini dan langsung ke sini. Yang akhirnya menyebabkan induktansi tersebut makin kecil. Seperti itu. Untuk kapasitansi, mengapa kapasitansi membesar dan mengecil seperti ini? Karena kan aluminium ini tertutupi oleh kertas di sini. Nah, kertas ini yang menyebabkan akhirnya listrik tidak bisa lewat dan menyebabkan kapasitansi yang besar. Ketika dibuka seperti ini, maka makin banyak aluminium yang terekspos. Dengan tereksposnya aluminium ini, maka kapasitansi tersebut akan berkurang karena makin banyak elektron yang lepas akhirnya, yang loncat dan lepas, yang menyebabkan kapasitansi tersebut membesar. Nah, seperti itu. Jadi kenapa ini bisa berfungsi tanpa menggunakan baterai sama sekali? Karena dia memanfaatkan gelombang radio sebagai sumber listrik tersebut. Nah, gelombang radio sebagai sumber listrik juga menciptakan kelemahan di mana jika gelombang radio di rumah kamu sangat lemah, maka tidak akan terdengar apapun di sini. Dan juga akan sangat sulit untuk mengatur frekuensi yang tepat. Karena gelombang radio masuk di sini maka tidak stabil gelombang radio. Jadi gelombang radio masuk dan fakta bahwa ini adalah radio AM juga menambah masalah radio ini, karena AM itu sekarang jarang memakai bedanya AM suara yang di sini tuh sangat kecil ketika didengar, sampai malah kadang-kadang tidak terdengar karena radio di rumah saya ini tidak stabil. Jadi itu
penjelasan saya tentang bagaimana radio saya berfungsi dan juga mengapa radio saya tidak berfungsi dengan baik. Jadi itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.